Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Fadinda dengan NIM 183221636. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya membuat tugas video dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dan dosen Ibu Hikmah Muftiana. Di sini saya disuruh untuk menjelaskan dua teori. Yang pertama itu ada teori psikodinamika dan kedua itu ada teori fundamental interpersonal relation orientasi atau disingkat dengan kata VIRO. Baiklah, tidak menunggu lama lagi, langsung saja saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Yang pertama, teori psikodinamika. Teori ini ditemukan pertama kali oleh Bapak Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa teori ini mendeskripsikan tentang kepribadian seseorang sebagai gabungan dari 3 komponen. Apa aja komponennya? Yang pertama itu ada ego, yang kedua itu ada superego, yang ketiga adalah keinginan naluri. Teori ini juga teori yang berusaha menjelaskan hakikat yang perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran kita ini merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada teori fundamental interpersonal relation orientasi atau disingkat dengan kata VIRO. Teori ini ditemukan oleh Bapak William J. School. Dia mengatakan dia membuat teori ini karena minat dia itu kepada kelompok yang sangat efektif. Dalam teori ini, School membahas tentang konsep-konsep dasar dalam hubungan antar pribadi. Konsep School ini diakuinya banyaknya didasari oleh pemikiran aliran psikoanalisis. Apa itu teori VIRO atau teori fundamental interpersonal relation orientasi? Saya akan jelaskan. Teori ini ditemukan pada tahun 1958 untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana sih seseorang memasuki kelompok dengan 3 komponen interpersonal, yaitu ada pertama inklusi, kontrol, dan afeksi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya, atau yang kita ketahui manusia itu sebagai makhluk sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 komponen interpersonal tadi. Yang pertama inklusi, yang kedua kontrol, yang ketiga afeksi. Maksud yang pertama yaitu inklusi. Inklusi adalah kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan komunikasi antar pribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan interaksi dan asosiasi. Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai kepuasan kepribadi. Contohnya keinginan untuk berasosiasi, bergabung bersama manusia, berkelompok bersama teman. Yang kedua selanjutnya ada namanya kontrol. Kontrol adalah kebutuhan yang berdasarkan pada kesadaran pribadi yang ingin mendapatkan kepuasan dengan cara mengendalikan. Dalam artian mengendalikan ini yaitu memimpin dalam berinteraksi kelompok. Contohnya kita membuat sebuah kelompok, nanti kita tuh berkeinginan untuk menunjuk kawan-kawan kita ini. Contohnya kamu bikin PPT, kamu bikin makalah, dan kamu dan aku dan kamu nanti menjelaskan ke depannya. Itu namanya kontrol, keinginan untuk memimpin sebuah interaksi dalam berkelompok. Yang terakhir atau yang ketiga ada afeksi. Afeksi itu merupakan kebutuhan kasih sayang yang pada posisi paling dasar merupakan kebutuhan untuk disukai, kesempatan untuk membangun hubungan pribadi yang lebih dekat atau intim dengan individu yang lain. Kebutuhan ini adalah bagian dari keinginan individu lain untuk dekat dengan seorang individu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai 2 teori tadi. Yang pertama ada teori psikodinamika, yang kedua ada teori fundamental interpersonal relation orientasi atau disingkat dengan kata VIRO. Juga sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.